Nafsul musaddiqah. Karena membenarkan dengan pikiran itu harganya mahal, Pak. Membenarkan dengan pikiran itu harganya mahal. Sebagaimana kalau mendustakan dengan pikiran dan hatinya, itu juga dosanya tidak main-main, itu dosa besar sekali yang bisa jadi mengancam keimanan seseorang. Jadi Allah itu menuntut kita beribadah kepadanya, menghambakan diri kepada Allah itu Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dalam anggota badan kita, tapi juga menuntut dari kita, pikiran kita itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk membenarkan. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada orang yang beribadah tapi pikirannya tidak membenarkan, ibadahnya tidak akan diterima. Walaupun dia melakukan. Jadi kalau ada orang, dia beribadah, tapi pikirannya tidak membenarkan, ibadahnya tidak akan ada hajat bagi Allah untuk menerima. Ya. Mari kita menjumpai di dalam surat Muhammad, Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum." Orang munafik itu disebutkan oleh Allah di salah satu ayat. "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Orang munafik itu, mereka itu benci kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan orang yang beriman. Karihu, dia benci, dia nggak suka. Fa'ahbata amalahum, Allah menghapuskan amal mereka. Walaupun orang munafik itu ya sholat, orang munafik juga membaca Al-Quran, orang munafik juga ibadah, orang munafik juga ada yang bangun masjid, orang munafik juga sholat kan, wa idza qamu ila sholati qamu sholat. Kalau mereka sholat, mereka sholatnya malas. Mereka juga bangun masjid. Pada zaman Nabi ada masjid namanya Masjid Dirar. Masjid yang dibangun untuk menandingi Masjid Nabawi. Orang munafik juga baca Quran. Makanya diserupakan orang munafik yang baca Quran itu apa? Baunya harum tetapi dalamnya busuk. Tapi semua amal yang dilakukan orang munafik tidak diterima oleh Allah. Kegagalan amalan orang munafik diterima sama Allah itu apa? Dimulai dari kegagalan berfikirnya dia untuk membenarkan Allah. Dari setiap perkataan dan setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya hari ini yang kita harus waspada itu apa? Seluruh pemikiran yang mana bermuara kepada sebuah usaha dan strategi untuk mementahkan manusia dari keimanan kepada Allah. Untuk membenarkan Allah. Jadi membenarkan secara pikiran itu jangan dianggap remeh. Karena ini merupakan aset yang paling berharga dalam keimanan itu apa? Musaddiqah. Membenarkan yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu aset paling berharga dalam berpikir. Dalam tangan dan kakimu ada hak Allah untuk kamu bersujud. Dalam lambungmu ada hak Allah kamu berpuasa. Dalam hartamu ada hak Allah ketika kamu zakat. Dalam pikiranmu ada haknya Allah untuk selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasulnya. Untuk selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasulnya. Dan itu haknya Allah dalam pemikiran yang kita miliki. Makanya kan, saya sering berulang-ulang menyampaikan, pikiran itu sesuatu aset yang paling mahal. Hati-hati memasukkan sesuatu ke pemikiran kita. Sekalinya seseorang itu tergelincir karena pemikiran-pemikiran yang dia dapatkan tidak sesuai dengan Allah, tidak sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu pemikirannya bermaksiat kepada Allah. Walaupun tangan dan kakinya mungkin melakukan sujud. Walaupun lambungnya berpuasa. Walaupun hartanya dikeluarkan zakat. Tapi pemikirannya dia tidak memiliki pemikiran yang musaddiqah. Nggak diterima sama Allah. Nggak diterima sama Allah. Karena lawan dari musaddiqah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu apa? Karihu. Membenci. Walaupun melakukan, tapi dia benci. Itu sudah terkategori sebagai posisi yang betul-betul jauh dari Allah ketika dia sudah mendustakan. Dan maaf ya, dosanya pikiran itu terkadang lebih besar daripada dosanya anggota badan. Orang munafik itu, kalau kita melihat, dan kita masing-masing harus meraba ya diri kita, dan kita harus jangan pernah merasa aman dari munafik. Kenapa? Kita ketika ngomong munafik itu jangan yang kita pikirkan, orang yang kita pikirkan itu diri kita. Karena saya teringat perkataan Hasan Al-Basri. Orang yang merasa aman dari kemunafikan justru orang munafik. Tapi orang yang merasa gelisah apakah dirinya munafik ataukah tidak, itulah orang beriman. Makanya kalau kita kembali ke tadi, orang munafik itu mereka sholat, mereka puasa.
Bahkan mereka mengeluarkan zakat, bahkan mereka melaksanakan haji. Tapi kenapa semua yang dilakukan oleh orang munafik itu tidak diterima oleh Allah? Karena pemikiran mereka tidak mau untuk melakukan haknya Allah, yaitu membenarkan. Dan banyak sebab pemikiran itu akhirnya tidak mau tunduk sama Allah. Karena merasa pintar, merasa referensinya lebih tinggi dari perkataan Allah dan Rasulnya, kesombongannya banyak. Atau dia mendapatkan referensi dan asupan materi yang bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah. Itu yang menjadikan dia mendustakan. Dan pemikiran itu selalu mahal. Pemikiran itu selalu mahal. Mari kita coba bedah. Di dalam konteks hukum, kenapa orang kalau dia melakukan pencurian, hukumannya 2-3 tahun. Tapi kalau berkaitan tentang sebuah pasal subversif, hukumannya bisa lebih tinggi daripada orang yang mencuri. Karena pemikiran itu selalu mahal dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh badan. Orang munafik itu bisa jadi dia tidak berzina, dia tidak minum alkohol. Bisa jadi dia tidak membunuh. Dan bisa jadi dia tidak berjudi. Tapi walaupun dia tidak membunuh, tidak berjudi, tidak berzina, tapi pemikirannya itu yang menabrak kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah semacam itu, dosanya orang munafik, seluruh ulama sepakat. Dosanya orang munafik itu seluruh ulama sepakat. Lebih buruk daripada dosa orang yang berzina, berjudi, dan membunuh. Kenapa? Orang berzina, membunuh, bisa jadi amalnya itu masih diterima oleh Allah ketika dia tetap melakukan kebaikan. Tapi orang munafik sama sekali tidak ada yang diterima oleh Allah. Didasari karena pemikirannya ketika tidak membenarkan perkataan Allah dan Rasulnya. Hati-hati sama pemikiran. Dan saya ulang kembali. Dalam kakimu, tanganmu, ada haknya Allah untuk engkau bersujud. Dalam matamu ada hanya Allah ketika kamu menundukkan dari pemikiran-pemikiran yang dari pemandangan-pemandangan maksiat. Ya. Di dalam lambungmu ada haknya Allah ketika engkau harus senantiasa di dalam lambungmu ada haknya Allah supaya kamu berpuasa. Dalam hartamu ada hanya Allah ketika engkau mengeluarkan zakat. Ya, ada hanya Allah ketika engkau harus mengeluarkan zakat. Tapi dalam pemikiranmu ada hanya Allah. Ada haknya Allah. Yaitu adalah bagaimana engkau membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya ini merupakan salah satu sifat dari nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu berarti ketika membenarkan, dia kondisinya tenang. Pemikiran seliweran, apa yang trending, apa yang viral, tidak pernah tidak pernah berhasil menjadikan dia untuk mendustakan dan mementahkan perkataan Allah dan Rasulnya. Orang menyampaikan kepadanya, begini. Harusnya tuh secara logika itu begini, itu tuh pakai dong akalnya, gini. Dia tetap tersenyum dan berkata, ya ayatnya begini. Bukan akhirnya menjadi sombong lalu mendebat setiap orang. Enggak. Orang yang membenarkan itu memiliki ketenangan di dalam sikap. Dia juga nggak demonstratif. Tapi dia selalu membenarkan apa yang datang dari Allah. Makanya kaidahnya orang yang beriman yang memiliki nafsul mutmainnah itu apa? Dikatakan oleh para ulama. Mereka merasa tidak ada yang berhak mengintervensi kehidupan mereka kecuali Allah dan Rasul. Selain itu, tidak ada yang mengintervensi kehidupan pemikiran mereka. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Qatadah mengatakan, orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu adalah nafsunya tenang kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau dia mendapati masalah, dia mencari asma dan sifatnya Allah untuk merenungkan masalah itu dikaitkan dengan sifatnya Allah. Contoh, kalau dia sakit, dia cari sifatnya Allah yang memberikan ketenangan. Oh, Allah itu memberikan sifat pada dirinya asy-syafi. Kalau kemudian dia dalam kondisi sedang gelisah memikirkan anaknya ketika tidak tahu kemana, dia lalu berpikir cari namanya Allah yang bisa menenangkan dia. Oh, Allah itu Al-Hafidz, Maha Penjaga. Saya titipkan Allah. Titipkan anak saya kepada Allah yang Sang Penjaga. Maka setiap dia menelusuri setiap sifat-sifatnya Allah yang sempurna, maka dia merasakan ketenangan pada hidupnya. Dia merasakan ketenangan dalam hidup.